Perlu diketahui video ini hanya merupakan prediksi dan teori yang beredar yang sengaja admin rangkum menjadi sebuah alur cerita. Dan silahkan jadikan video ini sebagai hiburan di waktu senggang. Yang suka dengan prediksi dan teori yang terkait cerita Boruto jangan lupa like, komen, dan bantu channel ini menuju 100.000 subscriber. Jika sudah, mari kita masuk ke videonya, let's go. Yo kawan, video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi hitam serta kawa-kawa dan udut jarum coklat jika ada. Dan jangan lupa juga pasang toa di telinga Anda agar suaranya terdengar sedikit agak ngebas. Jika sudah, ini dia ceritanya Brobot Cik Iwir-Iwir. Yo kawan, kita lanjutkan kembali alur cerita video kita yang sebelumnya. Kita diperlihatkan adegan sebelumnya, yakni seorang Hidari yang telah masuk ke mode Susanoo-nya. Hidari yang masuk ke mode Susanoo terlihat mengarahkan panah indera menuju Konohamaru dan katak Kuchiyose milik Konohamaru. Sarada yang melihat Hidari masuk ke mode Susanoo-nya terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tersebut. Konohamaru dan katak miliknya kemudian terlihat langsung berpencar untuk menghindari lesatan panah indera milik Hidari. Satu demi satu panah indera melesat jauh menuju ke arah mereka. Hidari yang terus melancarkan serangan itu kemudian dia berkata, "Mau lari kemana kalian? Jangan terus-menerus lari seperti itu, ayo kita nikmati pertarungan ini." Konohamaru yang semakin kewalahan menahan serangan panah indera tersebut. Kemudian sontak saja melemparkan kunai ke arah Hidari yang ada di dalam Susanoo tersebut. Seketika saja kunai itu menembus Susanoo milik Hidari dan tiba-tiba saja sudah berpindah tempat dan sudah berada tepat di hadapan Hidari menggunakan Hiraishin. Lalu kemudian Konohamaru langsung mengarahkan Rasengan tepat di hadapan Shinju Hidari. Alhasil Hidari yang melihat itu langsung terkejut dan langsung merubah tangannya menjadi besi untuk menahan Rasengan milik Konohamaru. Setelah Rasengan itu dihantamkan ke Shinju Hidari, kemudian Hidari menahan Rasengan itu dengan tangan besi miliknya. Akan tetapi Rasengan milik Konohamaru terlihat begitu kuat sehingga membuat Hidari terlempar keluar dari Susanoo miliknya. Terlihat Susanoo milik Hidari perlahan menghilang dan Hidari terlihat menabrak sebuah batu. Konohamaru yang melihat Hidari yang telah terjatuh langsung menggunakan elemen api miliknya menuju ke arah Hidari. Alhasil Hidari langsung berpindah tempat dan muncul di belakang Sarada. Tanpa disadari Sarada yang tak melihat Hidari di belakangnya, seketika saja salah seorang Anbu berteriak kepada Sarada dan berkata, "Nona Sarada, awas, dia di belakang Anda." Sarada yang mendengar itu sontak langsung berbalik arah dan seketika itu juga Hidari langsung mencekik leher dari seorang Sarada. Terlihat kata Konohamaru yang melihat momen itu langsung menyerang Hidari dengan pedang besar miliknya. Hidari yang menyadari itu langsung menghindar sambil menendang perut Sarada hingga membuat Sarada muntah darah dan terlempar jauh menabrak pepohonan. Hidari kemudian terlihat menggunakan teknik Shinra Tensei kepada salah satu Anbu yang sontak saja menarik Anbu tersebut mendekat ke Hidari, dan langsung menusuk Anbu tersebut menggunakan Chidori. Terlihat Anbu tersebut sudah tergeletak dan tewas. Konohamaru yang melihat itu langsung mengarahkan kembali jutsu elemen api miliknya ke arah Hidari. Akan tetapi kali ini Hidari langsung menyerap jutsu itu menggunakan kekuatan mata Rinnegan miliknya. Sarada yang masih kesakitan setelah ditendang Hidari kemudian berkata, "Sial, orang ini benar-benar merepotkan kami." Lalu adegan diperlihatkan salah seorang shinobi sensor yang berada di Konoha melaporkan situasi yang terjadi di tempat Sarada dan Konohamaru. Shinobi itu lalu berkata kepada Shikamaru, "Tuan, sepertinya Konohamaru dan Sarada serta para Anbu kita masih kerepotan untuk menghadapi penyusup itu." Shikamaru yang menerima laporan itu lalu dia berkata, "Sebenarnya makhluk seperti apakah mereka? Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk bisa membuat penyusup itu teratasi." Lalu kita juga diperlihatkan dengan seorang Amado yang terus mengamati semua pergerakan Kawaki melalui kamera yang terpasang di mata seorang Delta. Amado berkata, "Dugaanku selama ini mungkin saja ada benarnya dan ini akan menjadi tambahan untuk bahan penelitianku." Lalu kemudian Amado melanjutkan perkataannya. "Lalu untuk orang yang memiliki mata Rinnegan itu yang sedang bertarung melawan Kawaki, tampaknya dia sangat tak asing bagiku. Tetapi itu semua tak menjadi masalah buatku. Namun yang membuatku tertarik ialah sesuatu yang terjadi pada seorang Himawari.
Aku akan terus mengamati satu persatu dan itu mungkin akan menambah untuk bahan penelitianku. Dan setelah itu akan segera kubangkitkan putriku kembali. Adegan lalu kemudian memperlihatkan kembali seorang Shikamaru yang sedang merencanakan sesuatu untuk mengatasi penyusup tersebut. Terlihat Shikamaru yang sedang menyuruh salah satu shinobi untuk memanggil seorang Hanabi. Terlihat shinobi suruhan Shikamaru itu langsung bergerak untuk mencari seorang Hanabi. Admin akan sedikit menjelaskan kenapa Hanabi ini bisa dipanggil Shikamaru untuk menghadap kepadanya. Mungkin saja Shikamaru punya tujuan untuk bisa membantu Konohamaru dan Sarada yang masih bertarung dengan Shinju Hidari. Tak lama berselang Hanabi terlihat sudah berada di kantor Hokage dan sedang menghadap Shikamaru. Kemudian Hanabi berkata, "Maaf Tuan, ada apa kau memanggilku kemari? Apa ada tugas penting buatku?" Lalu kemudian Shikamaru menjawab pertanyaan tersebut. "Iya, aku sudah memikirkan ini untuk keselamatan Konoha dan shinobi kita yang sedang menghadapi musuh. Aku ingin kau pergi membantu Sarada dan Konohamaru yang sekarang sedang bertarung dengan salah satu penyusup." Lalu Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Kau harus secepat mungkin untuk bisa sampai ke tempat itu." Hanabi kemudian berkata, "Tuan Shikamaru, aku tidak yakin bisa menghadapi orang tersebut. Tetapi aku akan berusaha dan berjuang untuk bisa menyelesaikan tugas ini." Shikamaru lalu menjawab, "Aku sudah memikirkan semua ini dan saya yakin kau akan bisa menyelesaikan misi tersebut." Kemudian adegan berpindah kembali kepada seorang Sarada dan Konohamaru. Terlihat Konohamaru yang masih bertarung mengadu kemampuan taijutsu dengan Hidari. Konohamaru seketika itu juga langsung dapat mengimbangi pergerakan dari Hidari. Pukulan dan tendangan saling mereka lakukan untuk bisa saling menjatuhkan pergerakan lawan. Sarada dan para Anbu langsung membantu Konohamaru dengan menyerang bersamaan. Hidari langsung menghindari serangan-serangan mereka. Konohamaru dan katak miliknya terus-menerus memberikan tekanan kepada seorang Hidari. Konohamaru dengan tiba-tiba saja langsung melemparkan Rasen Shuriken ke arah Shinju Hidari. Kemudian Hidari yang melihat sebuah jutsu mengarah kepadanya sontak saja langsung menyerap jutsu tersebut. Akan tetapi dengan tiba-tiba saja jutsu itu berubah menjadi seorang Bunshin Konohamaru. Yang ternyata adalah sebuah strategi Konohamaru agar dapat menghentikan pergerakan dari Shinju Hidari. Terlihat ekspresi Hidari yang merasa terkejut dan kaget setelah yang diserap ternyata bukanlah jutsu milik Konohamaru melainkan hanya sebuah Bunshin. Momen ini mengingatkan admin ketika Naruto menghadapi Pain, yang saat itu Naruto melakukan trik seperti itu. Dan itulah yang dilakukan Konohamaru saat ini kepada seorang Hidari. Terlihat dengan tiba-tiba saja muncul sebuah tangan yang keluar dari bawah tanah. Kemudian tangan itu tepat berada di dagu seorang Hidari. Dan kemudian langsung memukul dagu dari seorang Hidari. Terlihat Hidari yang terkena pukulan dari bawah tanah itu sontak langsung terlempar ke udara. Dan tidak berhenti di situ, dengan tiba-tiba juga Sarada muncul dari atas Hidari. Yang langsung memukul perut Hidari dengan sangat keras. Sehingga membuat Hidari harus terjatuh kembali ke tanah dengan sangat keras. Dan momen ini juga pernah dilakukan Naruto saat waktu masih mengikuti ujian Chunin, saat melawan almarhum Neji Hyuga. Terlihat Naruto muncul dari bawah tanah dan langsung memukul Neji tepat di dagunya. Sehingga membuat Neji harus kalah dalam ujian tersebut. Hidari yang masih terjatuh terlihat belum terbangun dari pukulan Sarada tadi. Sarada dan Konohamaru merasa yakin bahwa Hidari sudah terluka parah karena serangan telak mereka. Setelah adegan itu diperlihatkan, kita berpindah dulu kepada seorang Jura, yang masih berada di dalam markasnya setelah ditarik oleh Shinju bak masuk ke dalam sebuah limiter. Terlihat Jura yang masih merasakan sakit akibat serangan yang begitu kuat dari seorang Himawari. Jura yang masih di dalam markasnya kemudian berkata, "Sial, sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki bocah itu, sehingga membuatku bisa seperti ini. Aku harus cepat-cepat menyembuhkan luka-lukaku ini, akan tetapi regenerasiku ini terus melambat." Shinju bak yang ada di samping Jura kemudian berkata, "Sebaiknya kau sembuhkan dulu luka-lukamu itu. Lalu kau pikirkan kembali sebuah cara agar rencana kita kembali berjalan normal. Dan kita bisa cepat mendapatkan bocah itu." Lalu Jura berkata, "Diamlah kau. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sebaiknya kau pancing mereka agar mereka cepat kehabisan cakra mereka. Dan sembari aku memulihkan tubuhku, aku akan memikirkan sebuah cara agar aku bisa cepat mendapatkan Himawari." Setelah momen itu lalu adegan berpindah kepada seorang Kode yang diperlihatkan telah memasuki desa Konoha kembali. Kode bertujuan ingin menggali informasi dari seorang Amado tentang sebuah kuil dewa yang dikatakan oleh Ishiki sebelumnya. Kode yang memasuki desa Konoha secara diam-diam lalu diketahui oleh Shino dan beberapa shinobi. Kemudian Shino berkata, "Apa yang kau sedang lakukan di desa ini lagi?"
Lalu Kode menjawab, tidak, aku hanya ingin bertamu dan sekaligus ingin bertemu dengan Amado. Lalu kemudian Shino berkata kembali, kau bukanlah tamu yang harus dihormati. Dan aku tidak percaya dengan perkataanmu itu. Lalu terlihat salah satu shinobi melaporkan peristiwa ini kepada Shikamaru yang saat ini menjabat sebagai Hokage sementara. Shinobi itu berkata, Tuan, di tempat kami ada seorang Kode yang datang kembali ke desa kita. Sepertinya dia ingin bertemu dengan Tuan Amado itu yang dikatakan dia kepada kami. Lalu Shikamaru menjawab, kalian tahan dia agar jangan sampai memasuki desa. Tunggu aku dan jangan layani dia sebelum aku sampai ke sana. Shikamaru lalu melanjutkan perkataannya dan dia berkata, sial, apa sebenarnya tujuan dia kembali masuk ke desa ini? Apa yang ingin dia bicarakan dengan Amado? Kemudian Shikamaru bergegas untuk langsung ke tempat tersebut. Terlihat Shino yang langsung mengeluarkan serangga miliknya dan bersiap untuk menyerang seorang Kode. Akan tetapi salah satu shinobi menahan Shino untuk jangan menyerang dia sebelum Tuan Shikamaru datang ke sini. Lalu kemudian Shino mengurungkan niatnya untuk menyerang Kode dikarenakan ucapan Shikamaru yang jangan menyerang sebelum dia datang. Akan tetapi justru upaya mereka akan menjadi sebuah petaka buat mereka. Justru ternyata Kodelah yang langsung menyerang Shino lebih dulu. Dengan secara tiba-tiba Kode langsung menggunakan teknik Sumeato. Dan seketika itu langsung menyerang Shino dengan menggunakan lengan karmanya. Sontak membuat Shino terkejut dan langsung menangkis tangan Kode menggunakan pelindung serangga miliknya. Shino yang merasa bahwa Kode memiliki tekanan yang sangat kuat, seketika saja Shino langsung menambahkan racun terhadap serangga miliknya. Shino yang terus mendapatkan serangan dari seorang Kode, lalu Shino kemudian mengangkat tangannya dan serangga Kikaichu mulai keluar dari tubuhnya. Serangga itu terlihat mengelilinginya dalam formasi pertahanan. Kemudian Kode yang melihat itu berkata, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan serangga kecilmu itu? Terlihat Shino pun menjawab perkataan Kode dengan berkata, jangan remehkan kekuatan serangga karena mereka lebih mematikan dari yang kau kira. Lalu Shino melakukan segel tangan dan mengeluarkan Kikaichu no Jutsu. Dengan tiba-tiba saja serangga-serangga itu terbang menuju Code dengan kecepatan tinggi. Code kemudian mengelak dengan cepat tetapi beberapa serangga berhasil menempel padanya. Lalu serangga itu mulai menguras cakra dari tubuh seorang Kode. Kemudian Kode berkata, teknik yang menjijikkan, tapi aku belum selesai dengan ini. Code menggunakan kekuatannya untuk melepaskan serangga yang menempel pada tubuhnya. Akan tetapi Shino sudah bersiap dengan teknik berikutnya. Terlihat Shino yang langsung menggunakan teknik Mushi Jamingu no Jutsu. Dengan tiba-tiba saja terlihat gelombang serangga beterbangan menciptakan gangguan sensorik yang membuat Code sulit mendeteksi keberadaan Shino. Kode yang tidak bisa mendeteksi keberadaan Shino, lalu kemudian Kode berteriak, di mana kau, sialan, jangan terus bersembunyi seperti itu. Lalu setelah Kode berteriak dan terdengar oleh Shino, dengan tiba-tiba saja Shino muncul dari balik serangga miliknya. Akan tetapi kali ini dengan dua klon serangga di sampingnya. Terlihat Shino yang langsung mengaktifkan teknik Mushi Bunshin no Jutsu. Seketika saja terlihat klon-klon tersebut menyerang Code secara serentak. Code berhasil menghancurkan satu klon tetapi yang lain menyerang dari sisi yang berlawanan. Memberikan waktu bagi Shino asli untuk menyusun strategi berikutnya untuk memukul mundur seorang Kode. Lalu Kode yang terlihat masih mengatasi serangan tersebut, seketika saja dia berkata, cukup, aku akan menghabisimu sekarang. Lalu Code mulai menyerang secara brutal, tetapi serangga-serangga Shino terus mengalihkan perhatiannya. Terlihat juga shinobi lainnya yang membantu Shino untuk menyerang seorang Code. Akan tetapi Kode langsung merubah tangannya dan muncul di depan salah satu shinobi itu menggunakan teknik Sumeato. Alhasil Kode langsung menusuk perut salah satu shinobi tersebut hingga tembus. Shino yang melihat itu sedikit khawatir dengan seorang Kode. Lalu kemudian Shino langsung mengaktifkan teknik Hijutsu Mushiose. Dengan teknik ini Shino memanggil serangga dari seluruh hutan untuk berkumpul di satu tempat. Ribuan serangga menyerbu Code dari segala arah yang sontak membuat Kode kewalahan. Nah kawan, setelah momen tersebut diperlihatkan dengan tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Buat kalian semua yang suka dengan prediksi maupun teori serta fakta di channel ini, jangan lupa berlangganan dan stay terus di channel ini. Yang sudah like dan subscribe, admin doakan semoga kalian masuk ke dalam surga, amin.